Oke, malam ini adalah edisi review karena sambil nunggu HP dijual. Kebetulan hari ini syukur pada semesta langit dan bumi juga pada sepasang pendatang turis yang kemudian saya juga sudah daftarkan segera. Pokoknya setiap kali ada yang beli kalung saya segera ingat momentum yang kemudian setelah dia pergi, saya duduk dan saya coba untuk imajinasikan, saya bawa ke atas untuk disaksikan bumi, matahari dan bulan. Jadi ceritanya saya imajinasikan, saya tutup mata atau saya tetap tutup sebentar sih untuk menyeting, kemudian saya buka tapi tetap bayangannya ada. Saya bawa ingatan saya yang terakhir tentang kedua orang itu yang beli, yaitu seorang wanita blonde, rambut pirang, kemudian seorang pria yang ramah, yang adalah suami istri yang membeli, dan terakhir ketika transaksi selesai saya dapat 100.000 yang kemudian saya katakan don't forget to show to the sun, dan dia langsung tertarik, really? Ya. Nah, hal itu saya dukung dengan apa yang saya harus kerjakan. Oke, yang kemudian setelah itu saya bisa bagi dua, bayar utang makan, dan sisanya yang untuk makan malam ini masih belum bisa bayar untuk kos dan sebagainya, makanya saya harus jual. Oke, yang kemudian hari ini juga saya bertemu dengan anak-anak pang Vespa yang kemudian lucu karena di tengah-tengah keberadaan mereka saya mengasah kemampuan saya untuk mengerti akan pengulangan kisah. Yang kemudian malam ini saya bertemu dengan sebelum sore tadi saya juga bertemu dengan pria dan wanita yang mengalami cacat, sehingga saya harus melihat algoritma pembagian bagaimana pria, wanita, kemudian pembagian waktu, pembagian dunia, skalanya, kemudian saya dapat algoritma skala besar, lihat skala agak kecil, sedang, kemudian mengecil sampai di titik, tetapi karena manusia bukan di titik yang paling kecil, manusia adalah di titik permukaan, dia besar sehingga bisa membangun di atas bumi, yaitu dunia manusia. Jadi titiknya bukan titik yang paling kecil, karena titik yang paling kecil itu terkait dengan di bawah tanah. Lalu setelan yang sama ketika saya setel menjadi segitiga segitiga ke sini ya, arah ke sana segitiganya, itu menjadi sebuah patokan, ya kan, titik X namanya. Kalau Anda urutkan abjad juga di situ terdapat titik X. Jadi saya terangkan kenapa di bagian kaki harus libatkan kepada yang mengalami sakit, orang bule juga. Yang kemudian malam ini saya ketemu orang biasa, tapi ya kita tahulah seperti apa. Saya lanjutkan, saya sempat bertanya kepada seorang wanita yang mengalami cacat, padahal ada pria juga mengalami sama-sama di kursi roda, tetapi yang wanita yang bisa berinteraksi dengan saya, dan saya katakan karena saya lihat dengan jeli, kemudian saya katakan mohon maaf, sudah berapa lama saya tawarkan bantuan karena dia agak sedikit kesulitan karena ada yang terjatuh dan suaminya mengambil, dia bawa juga putrinya karena dia memegang barang dengan dua tangan tapi agak sedikit kerepotan karena banyak yang harus dipegang. Saya tawarkan can I help you karena dekat dengan tempat saya menjajakan barang. Lalu dia bilang sudah 2 tahun, ya kan. Yang kemudian dia cerita, lalu saya sempat kisahkan I'm learning about algorithm and algoritma, historical of many problem, disease, illness and weakness. Jadi setelah itu saya katakan, lalu saya sarankan, do you have been try to put your feet under the sand beach, gitu kan. Jadi saya intinya, pernahkah kau pakai alam untuk mendam kakimu dalam kehangatan temperatur pasir pantai? Mengapa? Karena bagian bawah. Lalu saya tunjukkan pusar ke atas, ini bicara tentang air, udara, bicara tentang listrik. Itu sebabnya, loh kok bicara tentang listrik? Kan zaman dulu belum ketemu listrik nih, ya kan?
Tetapi zaman dulu sudah meningkatkan bagaimana dikdaya namanya, yang kemudian di tahun-tahun berikutnya setelah itu listrik ditemukan karena prinsipal itu, gitu kan. Jadi harus di kekinian harus lihat bagaimana pola algoritmanya. Kejut-kejut listrik diperlukan untuk itu sebabnya ada beberapa penemuan yang menggunakan electric shocking untuk memperlancar. Jadi kejut-kejut listrik yang kecil-kecil tuh yang untuk kesehatan itu juga diperlukan. Selain nafas air yang kemudian tentang air ajaib, regulatornya dari oksigen digunakan untuk masuk, kemudian dia tercipta oksigen yang membawa material. Kemarin saya udah bilang ya, kalau kita menerapkan sesuatu yang kecil saja, kemudian kita masuk di dunia seperti yang besar, terpandu oleh yang lebih tua, maka kita akan dibawa yang lebih tua untuk menjadi bagian dari mereka. Yang lebih tua itu adalah orang-orang yang anti munafik. Yang lebih muda adalah orang-orang yang sudah tergulung banyak kemunafikan. Itulah kisah mengapa segitiganya dan terkait dengan sejarah seperti itu. Oke, lanjut cerita. Malam ini saya ketemu dengan dua orang. Yang pertama pemilik warung makan yang sedang menjulurkan kedua kakinya karena kecapean, katanya ini sakit karena sering kali. Tetapi kita tahu ya bagaimana keadaan manusia, bahkan saya bilang manusia setengah dewa turun kemudian mendapati kalian dalam keadaan sakit tapi nggak mau ngaku pun nggak akan pernah bantu. Oke. Karena apa? Karena melihat seseorang itu simpel, dari satu orang, kemudian pola grupnya, kemudian lingkungannya, daerahnya, kemudian ke pola bangsa sampai pola dunianya itu mengerucut. Nah seperti itu. Jadi gampang. Tapi karena mereka sudah terpandu oleh dunia dalam ajaran grupnya, kotak-kotaknya pun nggak mau ngaku, ya sudah biarkan saja. Oke, saya cuma kasih warning begini. Saya sempat tunjukkan segitiganya. Oke, kamu ada di sini di titik manusia karena di titik selanjutnya adalah hewan yang lebih kecil dari manusia dan juga tidak memiliki logika. Manusia sampai di titik yang paling kecil. Tegakkan kemudian belokkan maka engkau akan dapat. Jangan sampai di sana karena apapun yang dibangun di sana akan rontok. Jadi dia seorang pekerja rumah makan dalam keadaan seperti itu, kalau sampai di titik X ya apa yang kau bangun dari tempat makan pun akan hilang. Oke, nggak mungkin kan serahin ke orang lain. Kalaupun serahin itu akan membuat engkau hilang lagi. Belum masalah kesehatan dan yang lainnya. Kesehatannya suaminya ya udahlah kayak gitu. Nah, lalu tiba-tiba ada orang Jogja. Mengapa pola dan algoritma penting? Dia cerita orang Jogja sementara mencari pekerjaan saya dukung. Lalu saya terkisah, saya bilang saya orang Jogja, saya bukan lulusan, saya veteran dari Boda 22. Kemudian dia tertawa, sempat bincang-bincang tentang geng kamikaze. Kemudian saya bilang waktu zaman saya kamikaze belum ada Joksin. Terus apalagi kemudian lalu saya tanya tentang sejarah. Tahu kalau sejarah perang tiga saudara? Dia sempat tahu. Lalu saya katakan itu sebabnya Yogyakarta kenapa dibungkus, nggak ada bedanya sama saya. Tidak hanya dibungkus tetapi dibuat perekonomiannya bahkan seperti itu. Dia orang Jogja. Lalu saya katakan, mau nggak jual kalung saya sementara kamu cari pekerjaan, kamu pakai digital kamu untuk toko-toko online. Kamu boleh bantu saya, nanti kalau laku ya saya kasih perskot, selain daripada harga yang dinaikkan oleh dia sewajarnya, dari saya pun saya akan kasih sebagai tanda terima kasih. Yang kemudian saya katakan ini batunya saya copot, saya suruh pegang, ini kalau nama mistiknya adalah Satrio Piningit, tapi tentunya nggak bisa orang sembarang untuk bicara seperti itu. Jadi saya harus berikan nama latinnya Magillus Anticius. Saya bilang kalau kamu udah tertarik baru kita belajar, ambil foto, kamu silahkan bantu juga. Ada 3 orang, dia bersama dengan 2 temannya. Lalu saya katakan, saya adalah orang Jogja dari Wonosari. Ibu saya asli Wonosari. Saya pendidikan di Jogja dan Jogja harus naik. Kenapa Jogja tidak bisa menjadi presiden? Walaupun Jawa Tengah. Kenapa Jogja hanya dikasih tempat spesial tapi nggak pernah? Itu ada rahasia di balik itu. Lalu saya ceritakan tentang perang 3 saudara dan yang pengulangannya. Nah, kemudian saya pakai algoritma yang sama di titik kekinian yang kalau segitiga dia sudutnya di sini. Nah, lalu saya katakan pemimpin yang sekarang
adalah pemimpin yang mengulangi 3 perang saudara itu. Oke, tetapi bukan lagi 3, tetapi multi. Yang kemudian dari situ saya tahu berapa lama Nusantara. Kalau dia menjabat 15 tahun, ini bakal titiknya adalah 15 tahun. Dihitung dari dia mulai dari Solo dan Solo, Jakarta, dan Jakarta dia udah berapa tahun, karena 2 periode presiden. Ya kan? Begitu udah masuk, maka engkau akan lihat itu pengulangan 150 tahun yang lalu. Kalau Anda hitung dan Anda tepatkan, itu tepat begitu langsung. Karena apa? Karena skala nggak bisa dibohongin. Algoritma itu nggak bisa dibohongin. Yang paling kecil, dia ditarik dengan derajat, yang kemudian ditarik dengan garis lurus, presisi akusisinya, sampai pada skala berketepatan dalam garis-garisnya atas dan bawah, dia akan membentuk sebuah skema dan algoritma aritmatika yang pasti. Di seputar itu 150. Oke. Nah, lalu 150 dikaitkan dengan angka hanya kehilangan 01. Nah, kehilangan 01 yang terkait dengan masa lalu itu lebih lama, lebih panjang, sekarang lebih pendek gitu. Oke, jadi udah tahu ya sejarah. Dan saya fair-fairan bilang, kalau saya udah dengar Jogja seperti itu, yang bikin gedek adalah pemimpin yang sekarang. Kenapa? Karena pemimpin sekarang mengulangi yang dari Surakarta tanpa mengerti bahwa tempat pendidikan yang terbaik di Nusantara selalu yang kemudian ditetapkan di Yogyakarta. Yang kemudian Yogyakarta di saat Indonesia menjadi negara yang sudah menggaungkan kemerdekaan, itu pun Yogyakarta masih memegang teguh. Tetapi mengapa Yogyakarta dikondisikan sampai seluruh rakyat Indonesia tidak sadar diri tentang betapa pentingnya satu kota yang bersejarah yang kemudian terkait dengan pengulangan yang lama. Lalu saya bilang, saya anak Jogja, kamu anak Jogja, saya akan bangkitkan Jogja. Kamu terserah. Oke, itulah sebuah video daripada cerita algoritma. Dan sekarang saya sementara menyelidiki tentang algoritma dan aritmatika bagaimana, dan titik poin yang kemudian saya bisa gabungkan seluruh algoritma di bidang-bidang di meta dimensi yang lain. Kemudian polanya, baik pola yang lengkap dari satu titik kemudian titik yang lain lengkap, hanya untuk mencari bagaimana menyelesaikan jamming pada syaraf, ya kan, yang kemudian itu bisa membantu dan membuat orang lain lebih sehat. Tetapi ya mohon maaf jika untuk berikutnya hal itu tidak bisa tersampaikan dan terajarkan. Jadi video ini saya berikan sebagai petunjuk, dan juga kalau tidak ada video-video lain yang lain, berarti Wijero sudah selesai, karena saya akan ganti nama di edisi yang berikutnya adalah Iman Inu L. Bukan Immanuel ya, saya bukan Immanuel. Saya Iman Inu L. Immanuel adalah kisah guru saya. Saya pencinta guru saya, ajarannya, dan saya kembangkan dari sistem yang sama, yang artinya adalah semesta, langit, bumi menyertai. Iman Inu L.